Shalom, salam jumpa kembali dengan program Suara Gembala. Dan hari ini Suara Gembala kita ada di dalam tema mengapa kita membutuhkan firman Tuhan. Tema ini ada dalam terang firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam Mazmur pasal 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, jika Alkitab kita jadikan rujukan menyangkut apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia, maka jawabannya adalah Allah menghendaki agar kita hidup memuliakan Dia. Ada banyak ayat Alkitab yang bisa kita jadikan rujukan menyangkut panggilan untuk hidup memuliakan Tuhan. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, di sana dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Contoh yang lain misalnya kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebenarnya masih ada banyak lagi ayat Alkitab lainnya yang menegaskan bahwa hidup yang kita jalani itu haruslah suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara, untuk memiliki dan mampu menjalani kehidupan seperti itu, maka setiap orang tentu harus memiliki petunjuk atau pedoman yang menjelaskan hidup seperti apakah hidup yang memuliakan Tuhan itu. Maka disinilah kita membutuhkan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan? Sebab menurut Timotius, firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan lebih lanjut dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari ayat Alkitab ini, kita dapat beberapa fungsi atau kegunaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama, karena firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kita. Dengan belajar firman, maka kita diberi tuntunan, diberi arahan, diberi pengertian, sehingga kita dapat menyingkapkan hal-hal yang tak terfahami menjadi faham, membuat kita mengerti apa yang tidak kita mengerti, menjadikan kita bijaksana. Itulah sebabnya Raja Daud, raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel, berkata dalam Mazmur 119 ayat 97-100, betapa aku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Itu yang pertama, fungsi atau manfaat firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan itu berguna untuk menunjukkan dan menyatakan kesalahan kita. Itulah yang akan terjadi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau membaca dan belajar dari firman Tuhan.
Karena firman Tuhan telah kita jadikan sebagai santapan setiap hari, maka dengan pertolongan Roh Kudus kita akan memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu kita bisa baca dalam Ibrani pasal 5 ayat 14. Fungsi atau kegunaan yang ketiga dari firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan berfungsi memperbaiki kelakuan. Dengan tekun dan serius mempelajari firman Tuhan, maka kehidupan kita itu akan direparasi, diperbaiki, agar supaya terjadi restorasi, pemulihan, dipulihkan dan kembali kepada keadaan yang semula. Dalam hal ini, firman Tuhan berfungsi dan bermanfaat memperbaiki kehidupan kita, agar kita dapat kembali kepada citra asli atau hakikat yang sesungguhnya diri kita ada yang adalah imago Dei atau gambar Allah. Jadi firman Tuhan memperbaiki dan mengembalikan kita kepada tujuan Allah, rancangan Allah ketika Dia menciptakan kita pada mulanya sebagai gambarnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, firman Tuhan itu berfungsi untuk mendidik dalam kebenaran. Kalau kita membaca Ulangan pasal 6, khususnya ayat 6 dan 7, kita membaca di sana Musa meminta agar bangsa Israel mengajar berulang-ulang di semua tempat, di segala waktu mereka mengajar generasi muda. Untuk apa mereka mengajar generasi muda? Agar supaya generasi muda dapat menghormati Tuhan. Mengapa menghormati Tuhan ini penting? Karena hanya jika umat mau menghormati Tuhan, maka mereka dapat dididik dalam kebenaran, yaitu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat atau yang buruk. Ketika seorang dapat melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, maka kehidupan seperti itu menjadi hidup yang bermanfaat juga bagi orang lain. Kehidupan seperti itulah yang oleh Tuhan Yesus dimetaforakan sebagai kehidupan yang menjadi garam dan terang dalam Matius 5 ayat 13-16. Akhirnya kita bisa mengatakan dengan tegas dan pasti bahwa firman Tuhan itu berfungsi menjadikan kehidupan kita kehidupan yang memuliakan Tuhan, sekaligus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih.